Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati di Online Channel hari ini, Sabtu 1 November 2025, Hari Raya Semua Orang Kudus. Bersama Saromo Thomas Suratno SC dari komunitas SC Teluk Betung, Bandar Lampung, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 5, ayat 1 sampai dengan ayat 12a. Pada suatu hari, Yesus naik ke atas bukit, sebab melihat orang banyak. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus mulai berbicara dan menyampaikan ajaran ini kepada mereka. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saudara-saudari yang terkasih, khotbah Yesus di bukit adalah sebuah penghiburan bagi seseorang yang sedang mengalami pergulatan hidup. Namun bagi pribadi yang sedang tanda petik naik daun, khotbah Yesus adalah tantangan baginya. Mengapa? Karena hampir semua nilai duniawi yang ingin kita capai atau kita raih dijungkir balikkan. Kita ingin kaya, hidup kecukupan, bahkan kalau bisa berlebihan. Namun Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita tidak ingin hidup susah, bahkan berusaha lepas dari penderitaan. Namun Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Jelaslah di sini kita setiap pribadi diajak untuk bersikap bijaksana dalam memosisikan diri sebagai pengikut Yesus. Karena setiap pengajarannya syarat dengan hal-hal yang tak pernah kita duga sebelumnya. Saudara-saudari yang terkasih, ada kalanya sangat bertentangan dengan harapan dan pikiran kita. Dewasa ini, bila kita berbicara masalah kebenaran dan kejujuran, membuat hati kita itu miris. Betapa tidak? Dunia ini kan seakan-akan sudah terbolak-balik seiring dengan maraknya situasi zaman yang makin menggila. Orang benar dan jujur disalahkan. Sebaliknya, orang salah dibenarkan. Hal ini dapat kita jumpai dalam pengalaman hidup kita sehari-hari di tengah masyarakat kita. Sebagai pengikut Yesus, saudara-saudara yang terkasih, apakah kita berani bersaksi akan kebenaran di tengah masyarakat, kendati senyum sinis dan sumpah serapah yang kita peroleh? Melawan arus zaman yang sudah terlanjur ternodai dengan perlakuan buruk pribadi-pribadi yang tak bertanggung jawab, yang mementingkan diri sendiri dan kelompok-kelompok, bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan mati raga yang tidak sedikit. Tetapi ingatlah akan khotbah Yesus di bukit ini. Maka kita akan mengalami kekuatan yang datang daripadanya. Yesus menawarkan begitu banyak tempat bagi setiap pribadi yang berani melawan arus zaman ini. Saudara-saudari yang terkasih, inti sabda bahagia yang kita dengarkan hari ini ialah semangat kemiskinan di hadapan Allah. Artinya apa? Artinya menyadari dan menerima ketergantungan kita yang mutlak terhadap Allah.
Sebagai orang berdosa, kita tidak punya hak apa-apa di hadapannya. Kita hanya dapat berharap pada kerahimannya saja, dalam kesadaran bahwa kerahimannya tidak terbatas, jauh lebih besar dari segala dosa-dosa kita. Semakin menyadari kerahimannya, semakin kita berusaha menjauhi segala dosa sebagai ungkapan syukur dan cinta kita. Saudara-saudari yang terkasih, dari sikap dasar ini mengalirlah sikap-sikap lain yang disebut dalam sabda bahagia. Berduka untuk dosa sendiri dan dosa orang lain. Sikap lemah lembut, rindu akan kebenaran, murah hati, murni hati, pembawa damai, dan kesabaran dalam menanggung derita. Semoga kita semua sungguh menjadi orang beriman yang benar, menjadi pengikut Yesus yang sejati, dan menjadi sesama yang penuh kasih terhadap setiap orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, temanilah aku dikala aku mengalami tantangan dalam perjuanganku melawan arus zaman ini. Semoga iman dan kepercayaanku jangan kau kecewakan. Kuatkanlah aku dengan kekuatan rahmat-Mu senantiasa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.